Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Pada saat berikutnya, lingkaran ilusi yang ditinggalkan Wang Lin menyebar ke segala arah dan menciptakan batasan yang mengelilingi seluruh formasi transfer. Mengikuti pergerakan lingkaran ilusi yang tiba-tiba, duri-duri itu dengan cepat terbang ke formasi transfer, menembus pembuluh darah dan menyebarkan racun ke dalamnya. Setelah itu, seluruh formasi tidak lagi memancarkan cahaya merah, melainkan cahaya hitam. Namun cahaya hitam itu tidak bertahan lama dan perlahan berubah menjadi merah lagi. Pada saat yang sama, di pintu masuk alam keempat, banyak iblis dari lautan darah muncul dan dengan cepat tiba di sebelah formasi transfer. Salah satu kultivator iblis melihat ke arah formasi itu sekali dan berkata, "Formasi tersebut telah dihancurkan. Butuh 3 jam untuk kembali pulih." Tidak masalah, pemakan jiwa tidak akan bisa memasuki lautan Qi. Selama dia tidak memasuki lautan Qi, maka dia tidak akan bisa pergi dari sini. Dalam 3 jam, kita akan berpencar untuk pencarian. Kali ini, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Sementara itu, Wang Lin merasa jiwa dan tubuhnya terpisah pada proses teleportasi. Segera setelah itu, dia dengan jelas menyadari bahwa tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat yang menariknya menuju portal udara. Sepanjang waktu itu, dia merasa tubuhnya menghilang dan hanya jiwanya yang tersisa. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, kekuatan di sekitar tubuhnya menghilang saat dia perlahan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Saat dia membuka matanya, dia melihat dunia yang berwarna biru. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Langitnya biru, begitu juga tanahnya. Dapat dikatakan bahwa dunia ini tidak mempunyai tanah. Yang ada hanyalah langit, karena tanah sebenarnya hanyalah langit yang lain. Wang Lin terdiam sejenak, lalu memulihkan ketenangannya. Sesaat sebelum dia dipindahkan ke sini, dia ingat bahwa suara itu mengatakan dia akan dipindahkan ke tepi laut Qi. Berdasarkan kalimat itu, Wang Lin tahu bahwa ini adalah alam keempat. Hanya saja, alam keempat tidak memiliki batasan apapun dan hanya digunakan sebagai lokasi perpindahan. Dia merenung sebentar dan menghela nafasnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara yang lainnya, dia akan menjadi orang pertama yang memasuki tanah dewa kuno. Sebelum ujian ketiga, Wang Lin masih memiliki harapan saat memasuki tanah dewa kuno. Namun sekarang, dia merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang penuh dengan harta karun dan pil abadi seperti yang dikatakan Duan Muji. Terutama di pintu keluar ujian ketiga, ketika semua iblis seperti bongkok meng muncul yang menyebabkan Wang Lin merasa seperti ada batu besar yang membebani hatinya. Saat ini Wang Lin merasa dia telah memasuki tempat yang tidak seharusnya dia masuki. Terutama ketika mengingat ekstasi telanjang di mata iblis-iblis itu saat melihatnya. Wang Lin sangat pintar dan setelah menganalisisnya sekali, dia menyadari bahwa pasti ada ringkasan dengan apa yang dikatakan oleh jiwa besar yang bermutasi menjadi pemakan jiwa. Sebelumnya, hanya si bongkok meng dan 1 orang lainnya yang muncul. Tetapi saat aku hendak pergi, tiba-tiba banyak sekali yang muncul. Mereka pasti mengejarku. Sepertinya ada kesamaan dengan mutasi jiwa pengembara yang menyadari identitasku sebagai pemangsa jiwa. Saat Wang Lin berpikir, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dia merasa iblis-iblis itu tidak akan menyerah begitu saja. Dan bisa saja mereka tiba-tiba muncul di hadapannya. Apa yang perlu dilakukan Wang Lin sekarang adalah segera meninggalkan tanah dewa kuno yang aneh ini. Wang Lin membuka tasnya dan segera sepotong batu giok muncul. Dia sedikit berkonsentrasi pada bongkahan batu giok, lalu ekspresinya menjadi gelisah.
Dia menyingkirkan potongan batu giok itu dan dengan cepat membentuk lingkaran ilusi dengan tangannya. Potongan batu giok itu berisi serangkaian tanda yang harus dibentuk seseorang untuk membuat terowongan keluar dari sini. Seperti yang dikatakan oleh Kaisar kuno, dia menemukan ada lebih dari 400 tanda segel yang harus dibuatnya sebelum membuat terowongan. Wang Lin merasa agak aneh setelah membentuk tanda pertama, namun dia terus membentuk tanda segel tersebut hingga yang ke-34, di mana dia berhenti dan wajahnya menjadi memucat. Tanda segel ke-34 ini terlihat seperti tanda lainnya, namun kenyataannya itu menggunakan energi spiritual tanpa sepengetahuan Wang Lin. Hal itu menyebabkan energi spiritualnya menjadi berfluktuasi. Wang Lin berpikir sejenak dan melanjutkan tanda segel ke-35. Dia dengan cepat membentuk satu persatu tanda segel dalam potongan batu giok. Ketika dia menyelesaikan tanda terakhir, dia menekan tangannya ke depan. Kemudian ada sebuah portal yang muncul dan mengeluarkan udara gelap. Namun begitu muncul, portal itu langsung runtuh dan menghilang. Saat dia terus membentuk tanda, energi spiritual di tubuhnya berfluktuasi dengan kuat. Baru setelah portal menghilang, energi spiritualnya kembali tenang. Mata Wang Lin bergetar saat dia membekukan portal yang muncul kembali, kemudian bergumam. Teknik yang sangat beracun. Portal yang dibentuk dengan teknik ini berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan semua portal keluar ujian memutar searah jarum jam. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan menyadari perbedaannya, seolah-olah menggunakan teknik ini untuk membentuk tikungan udara berlawanan arah jarum jam dan menciptakan jalan keluar untuk meninggalkan tempat ini. Melihat itu, Wang Lin sebenarnya tidak begitu yakin, namun dia hanya meyakinin jika dua portal bertemu, maka akan ada konsekuensi yang mengerikan. Tentu saja ada juga kemungkinan bahwa jalan keluar tersebut tercipta oleh tabrakan dua portal. Namun ketika Wang Lin menggunakan teknik ini, dia menyadari bahwa dari tanda segel ke-34 dan seterusnya, energi spiritual di tubuhnya mulai berfluktuasi. Semakin banyak tanda yang dibentuknya, semakin besar fluktuasinya, sehingga mencapai batasnya pada tanda terakhir. Jika Wang Lin tidak menyadari bahwa itu hanya energi spiritualnya yang berfluktuasi dan tidak berbahaya, maka dia akan segera berhenti membentuk tanda segel tersebut. Namun sekarang dia melihat portal sehingga matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak yakin apakah teknik ini dapat membantu meninggalkan tempat ini, tetapi dia tahu bahwa saat kedua portal dinyalakan, maka energi spiritualnya akan lepas kendali. Bahkan mungkin meledak di tubuhnya dan menyebar ke intinya yang dapat membelah intinya menjadi dua. Wang Lin menyadari hal ini karena setiap kali dia memasuki portal, dia dapat merasakan energi spiritualnya menjadi berfluktuasi. Meski hanya sesaat, jika terjadi di antara dua portal dengan putaran berlawanan, maka efek yang akan dirasakan tubuh Wang Lin adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkannya. Walaupun tekniknya telah berfungsi, tetapi dia sebenarnya tidak perlu meninggalkan tempat ini. Alasan utamanya, Wang Lin ingin melihat apakah dia mungkin bisa memasuki lautan Qi. Jika dia bisa memasukinya, maka peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat pesat. Saat ini ekspresinya menjadi tenang, tetapi masih ada sedikit kejutan di matanya. Segera Wang Lin menghela napas lega. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan milik Kaisar kuno. Dengan pemindaian kekuatan jiwanya, dia merasakan ada kekuatan perlawanan datang dari tas penyimpanan itu. Kantong berisi kekuatan jiwa Kaisar kuno menghalangi kekuatan jiwa Wang Lin. Ini berarti Kaisar kuno masih hidup. Tetapi Wang Lin sendiri tidak yakin dengan masalah tersebut. Saat itu, tas penyimpanan Bongkok Meng telah kehilangan kekuatan jiwanya. Namun, Bongkok Meng sepertinya masih hidup.
Sekarang Wang Lin memiliki 2 tas berisi barang yang tidak bisa dia buka. Salah satunya adalah milik Kaisar kuno, dan yang lainnya adalah yang dia temukan di Gua Kuil Dewa Perang. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia segera menyentuh tas penyimpanan dan menyegelnya dengan kekuatan jiwanya sendiri untuk mencegah Kaisar kuno merasakannya. Setelah menyelesaikan ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan melesat seperti anak panah. Sasarannya adalah lautan Qi Dewa kuno. Bagaimanapun juga, dia menerima sepotong batu giok untuk membuat bendera pembatas, dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya berada di lautan Qi. Setelah berlari cepat melewati ruang yang tidak memiliki perbedaan antara bumi dan langit, Wang Lin masih belum bisa melihat tepi langitnya. Dia ingat Duan Muji dan yang lainnya mengatakan bahwa tubuh dewa kuno sangat besar. Dewa kuno yang dewasa, bahkan lebih besar dari keseluruhan bintang Suzaku. Meski hanya berjalan di antara 2 pembuluh darahnya, jaraknya tidak akan terbayangkan. Meski areanya luas, tidak ada kehidupan atau batasan apapun, yang ada hanya keheningan. Saat ini, Wang Lin tidak berhenti dan terus maju. Di dalam tubuh dewa kuno, tidak ada batasan apapun pada kekuatan jiwa seseorang, sama seperti di dunia luar. Jiwa Wang Lin menerima banyak nutrisi di alam ketiga, terutama dari mutasi jiwa pengembara yang hampir menjadi pemakan jiwa, dan memungkinkan jiwa Wang Lin tumbuh dengan pesat. Ketika dia menyebarkan kekuatan jiwanya, itu bisa membentang hingga ribuan mil. Setelah sekian lama, Wang Lin berhenti dengan ekspresi terkejut saat dia menatap ke kejauhan. Qi di tubuhnya mulai bergejolak, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menariknya, yang menyebabkan energi spiritualnya berada dalam keadaan berfluktuasi. Tak lama setelah itu, kekuatan jiwanya mendeteksi gelombang Qi biru tua yang bergulung dari kejauhan. Gelombang Qi tingginya ribuan kaki dengan panjang yang bahkan tidak dapat diperkirakan. Gelombang Qi sangat jauh, tetapi suara gemuruh yang mereka hasilkan bisa terdengar dengan jelas. Setelah beberapa detik, gelombang Qi semakin mendekat, menyebabkan energi spiritual berfluktuasi lebih hebat lagi. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan terbang menjauh darinya. Gelombang Qi itu terlalu aneh, dan Wang Lin sangat khawatir dengan kemunculannya. Yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah dia kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Ketika energi spiritual bergetar hebat, kecepatannya juga melambat. Raungan itu membuatnya terdengar seperti berada tepat di belakang Wang Lin. Walaupun dia terkejut, tetapi matanya tetap tenang. Dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dari gelombang Qi, jadi dia mengarahkan tangan kanannya ke alisnya, dan mutiara penentang surga akhirnya keluar. Segera, tubuh Wang Lin dengan cepat mulai memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sekitar 10 tarikan napas, gelombang Qi menderu melewati tempat Wang Lin barusan dan menghilang di kejauhan. Setelah beberapa saat, bayangan Wang Lin berangsur-angsur mulai muncul lagi, hingga menjadi nyata. Dia menatap gelombang Qi yang berlalu dalam waktu lama dan merenungkan apa yang baru saja dia saksikan. Setelah menatap beberapa saat, dia terus terbang ke depan. Sementara itu, Raja Iblis 6 Keinginan muncul dalam jarak 1000 kaki dari portal keluar alam ketiga. Cahaya merah darah memudar di sekelilingnya, memperlihatkan wajah yang memalukan dan kurus. Di tangannya, dia memegang lengan yang kerangkanya telah hilang. Terlihat ada bintik-bintik emas di lengan itu yang mengeluarkan sinar kecil cahaya keemasan. Sebagian besar daging di tubuhnya juga hilang dalam perjuangan melawan jiwa-jiwa pengembara. Nesen Soul-nya hampir berada di ambang kehancuran saat jiwa pengembara terus menyerangnya. Sekarang dia bahkan tidak punya energi untuk mengaktifkan teknik pelarian keinginan darah lagi. Dia hanya bisa diam-diam menunggu jiwa-jiwa pengembara itu memakannya atau sampai gurunya menangkapnya. Dalam hatinya, dia sangat berharap gurunya bisa menyusul sebelum jiwa-jiwa pengembara menghabisinya.
Meski itu berarti dia akan berubah menjadi iblis, namun dia lebih suka mempertahankan hidupnya. Sayangnya, keinginannya ini akan sangat sulit tercapai karena pada saat ini garis pertahanan terakhir Nathan Soul miliknya runtuh dalam sekejap akibat serangan jiwa pengembara. Jiwa pengembara mengungkapkan ekspresi serakah dan terus maju ke depan. Raja Iblis 6 keinginan tidak berdaya saat ini, tetapi lengan yang dia pegang terus mengeluarkan cahaya keemasan dan mengelilingi Raja Iblis 6 keinginan. Saat berikutnya, jiwa pengembara yang menerkamnya mulai berteriak dan dengan cepat meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri dari cahaya keemasan. Raja Iblis 6 keinginan terkejut saat melihat apa yang baru saja terjadi di depannya. Setelah jiwa pengembara pergi, dia dengan cepat mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Dia mengungkapkan ekspresi gembira saat dia menatap lengan yang ada di tangannya. Dia merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Setelah itu, dia menjadi sangat curiga. Namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya. Saat ini semua jiwa pengembara di sekitarnya mulai mundur, seolah-olah mereka takut akan cahaya keemasan. Raja Iblis 6 keinginan adalah orang yang tegas. Saat dia menyadari hal ini, dia segera menyingkirkan perasaan curiga di hatinya dan menuju portal keluar dari ujian ketiga. Tanpa halangan dari jiwa-jiwa pengembara, dia segera sampai di pintu keluar dan melangkah ke portalnya. Dia merasa sangat lega saat ini. Jika dia bisa kabur dari sini, maka dia bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya 1000 tahun yang lalu, meskipun dia juga telah mencapai ujian ketiga, keadaannya tidak seaneh sekarang. Kebangkitan gurunya, Bongkok Meng yang berubah menjadi iblis, dan serangkaian kejadian menciptakan kebingungan di hatinya. Semua kejadian ini membuatnya sangat gugup. Saat ini dia berada di dalam portal. Saat petir ungu turun, dia melambaikan tangannya dan melakukan serangkaian teknik tangan. Setelah selesai, Nathan Soul miliknya telah menyusut dalam jumlah besar. Warna matanya semakin memudar. Kemudian cahaya keemasan bersinar lebih terang saat tulang di tangannya mulai retak, sebelum meledak menjadi debu dan mulai menyebar ke segala arah. Di tengah awan abu ada titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis 6 keinginan melambaikan kedua tangannya, membuat abunya berhamburan saat bintik emas menyatu membentuk tulang lengan emas yang berkilau. Namun pada tulang lengan ini hanya terdapat 4,5 jari, separuh jari manisnya menghilang. Saat tulang lengan muncul, sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya di dalam portal berhenti di tempatnya dan sama sekali tidak bergerak. Raja Iblis 6 keinginan bahkan tidak melihatnya saat dia mengambil lengan itu dan mengeluarkan seteguk energi spiritual. Setelah itu, Raja Iblis 6 keinginan mulai membentuk tanda dengan lengannya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa ini adalah tanda segel yang sama dengan yang dia dapatkan dari Kaisar kuno. Tetapi bukan hanya sekitar 400 segel, tetapi ada lebih dari 1000 segel. Ribuan lebih segel ini semuanya dilakukan oleh lengan emas itu. Segera portal tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat ini, mata Raja Iblis 6 keinginan berbinar. Alasan dia berani datang ke sini adalah karena dia merasa sudah memahami sepenuhnya tulang lengan ini. Dan dengan itu, dia akan bisa pergi seperti 1000 tahun yang lalu. Tulang lengan emas adalah harta warisan yang dicari Wang Lin sebelumnya. Setelah 1000 tahun, Raja Iblis 6 keinginan merasa dia akhirnya memecahkan misteri tulang lengan emas. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.